aku Rani dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023. Dan aku Hari dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2024. And And welcome welcome back back to to Expo Expo Champs. Chan. Wah, udah lumayan lama banget nih ya dari Expo Champs yang terakhir. Bener banget nih, Ri. Kali ini kita hadir kembali dengan tema yang tentunya lebih menarik. Kira-kira temanya apa nih, Teh? Nah, Expo Chan hari ini kita akan membawakan tema terkait Navigating the World of Economic Research and Academic Publishing. Wah, berarti bakal ngejelasin banget tentang dunia riset dan publikasi banget nih ya, Teh. Bener banget, Ri. Nah, sekarang kita udah bareng nih sama pembicara kita yang keren-keren banget. Dan tentunya udah berpengalaman banget di dunia riset dan publikasi. Mungkin kita langsung perkenalan aja kali ya. Mungkin untuk yang pertama kita boleh kali ya kenalan dari Kang Faisal dulu. Untuk Kang Faisal, lebih empat kali persilahkan. Makasih Rani, perkenalkan, saya Faisal Majid Aliasa, alumni Ilmu Ekonomi Unpad, angkatan tahun 2020 ya. Dan sekarang mungkin kegiatannya nggak banyak, cuma kayaknya bantu-bantu riset di CEDS, jadi ada beberapa riset di ekonomi kesehatan tentang sistem logistik, sistem digital logistik, seperti itu. Jadi kita melakukan evaluasi, dan di RDI juga sebenarnya ikut bantu begitu karena saya internship juga di sana soal bantu riset mengenai cost benefit analysis soal Bridge City. Oke, jadi Kang Faisal ini seorang lulusan sarjana ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Baru-baru ini ya lulusnya, Kang? Ya, di Agustus 2024 Wah, kalau saya nggak salah ya. masih anget. Nah, lulus. Panas. Nah, Kang Faisal ini lulus dengan berbagai prestasi yang didapat selama menjadi mahasiswa ilmu ekonomi. Beberapa kali juga pernah melakukan publikasi yang salah satunya berjudul Environmental Friendly Consumption, Measuring the Impact of Lifestyle on Household Carbon Emissions. Nah, selain prestasi, Kang Faisal juga membawa banyak pengalaman nih. Pernah menjadi researcher asisten pada SDGs dari SDG Center Universitas Padjadjaran. Jadi background Kang Faisal ini memang udah benar-benar di dunia riset dan publikasi banget ya teman-teman. Nah sekarang kita juga ditemani nih sama mahasiswa yang berpengalaman banget di dunia riset dan publikasi. Kepada Kak Friska mungkin boleh memperkenalkan diri. Iya, makasih Hari. Halo semuanya, perkenalkan aku Friska Dewi Andini, alumni IE Angkatan 2021. Kesibukannya paling bantu-bantu riset di CADS juga, terus juga nge-freelance kayak gitu. Kalau untuk risetnya sendiri, sempat ada di proyek yang sama juga sama Kang Faisal. Keren banget ya Teh Friska ini teman-teman. Jadi udah masuk banget ke dunia riset dan publikasi. Mungkin apa kabar nih Kang Faisal dan Teh Friska? Apakah baik? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik. lancar, cukup Alhamdulillah. lancar. Oke, karena kita udah kenalan nih sama kedua pembicara kita yang super amazing ini, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke topik pembicaraan kita kali ini. Betul teh. Nah kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai awal tertarik sama dunia riset itu gimana, riset dan publikasi itu gimana, sama hal yang menjadi motivasi untuk tetap bertahan di bidang ini tuh gimana ya? Boleh Kang Faisal? Oke, dulu sih sebenarnya awal mulai riset itu karena diajak sama temen gitu ya, diajak di tongkrongan. Jadi sebenarnya ada, aku tuh pernah riset sama sekitar 4 orang di tongkrongan, jadi 2 tim gitu. Dan kita ngobrol biasa kayak, kumpul di sini, tapi sambil ngomongin topik buat lomba katanya. Oke lah gitu, ya, topik buat lomba, terus diomongin segala macem, dan akhirnya kayak, oh seru juga gitu kan kita riset, jalan-jalan juga gitu lomba. Jadi ya udah setelah itu kita publikasi dan lumayan gitu ada beberapa paper yang diterima dan sekarang tuh jadi keterusan sih jadi kayak oh ada hal yang bisa kita jawab juga ternyata untuk riset di ekonomi ini dan gitu sih kayak kalau kita ngomong tuh jadi ada base evidence soal hal yang ingin kita omongin gitu. Jadi kita nggak ngomong sembarangan dan mungkin saat kita mengutarakan pendapat itu jadi lebih terstruktur. Jadi itu kenapa sampai sekarang tuh masih menggeluti bidang ini sih soalnya kayak manfaatnya cukup sangat-sangat besar gitu ya kalau dilihat-lihat gitu. Kalau kita coba ingat-ingat kayak bisa lebih oke juga nih kalau untuk mengutarakan pendapat untuk nanti mungkin karir ke depannya gitu kurang lebih. Oke, jadi Kang Faisal ini berawal dari teman-temannya ya, tongkrongan. Waduh, bisa kayak tongkrongan saya kayak gini juga.
banget. Iya. Emang Keren banget ya. tongkrongannya di Iya. luar dari biasanya, Ri. Waduh, beda banget sih sebenarnya. Oke, mungkin sekarang kita ke Teh Friska gimana? Ya, kalau aku sendiri awal mulanya itu dari perkuliahan di kelas ya. Itu karena di kelas itu kan kadang suka bahas ada penelitian yang menjelaskan suatu fenomena kayak gitu. Nah, jadi lebih terbuka juga pikiran untuk mengobservasi fenomena-fenomena sekitar terkait sosial ekonomi kayak gitu. Dan seiring waktu juga mulai tumbuhlah rasa ingin tahu soal riset kayak gitu. Karena di kelas pun kita kan ada kayak mata kuliah metodologi penelitian, terus ekonometrika, dan lanjutannya itu kan sangat lekat dengan kegiatan riset ya. Nah, dari situ terus dilakukan, akhirnya si kewajiban-kewajiban di kelas ini berubah jadi kegiatan yang bisa dilakukan secara sukarela. Ya ini kita ikut lomba bareng gitu, aku sama teman-teman ikut lomba, terus juga alhamdulillah sampai publikasi bareng juga kemarin kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman Friska ini. Jadi awal mula beliau tertarik untuk masuk ke dunia riset dan publikasi bisa dimulai dari hal-hal yang merupakan wajib di kelas. Misalkan kalian bisa melakukan mengerjakan tugas penelitian, atau mungkin matkul-matkul terkait yang ada tugas penelitiannya kayak metode penelitian dan juga pengantar ekonometrika. Nah, setelah itu bisa juga nih hal-hal tersebut bisa jadi yang menarik banget bagi diri kita sendiri, terus kita bisa secara sukarela untuk ikut lomba-lomba terkait publikasi dan juga penelitian. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kang Teh, kira-kira gimana nih hal pertama yang harus dilakukan sama mahasiswa yang baru mau mulai masuk ke dunia publikasi dan riset? Kira-kira mungkin bisa dijawab dari Teh Rizka dulu. Dari aku dulu, kalau mulai riset, mungkin kalau dari aku sarannya itu banyak-banyak observasi ya. Banyak-banyak, karena dari banyak observasi itu kita bisa tahu nih minatnya kita apa minatnya. Jadi dari fenomena apa sih yang paling menarik perhatian kita, kayak gitu. Setelah itu juga kalau mau mulai riset secara serius, teman-teman bisa mulai dari hal kecil dulu aja. Yang penting kegiatan konsumsi dan produksinya itu berjalan berbarengan kayak gitu. Jadi teman-teman tetap baca-baca penelitian sesuai topik yang teman-teman suka, terus juga baca tips kepenulisan, mungkin latar belakang yang bagus yang kayak gimana sih. Nah, tapi sambil dipraktekin di draft yang teman-teman tulis. Mungkin jadinya bisa pilih satu topik aja dulu untuk nulis di draftnya supaya teman-teman bisa latihan kayak gitu. Jadi kuncinya kita harus banyak-banyak observasi, kita juga harus banyak-banyak baca, dan juga mulai dipraktekin sama hasil yang dan kita baca tadi. Mungkin selanjutnya kalau dari Kang Faisal, hal pertama apa nih Kang yang harus dilakuin sama mahasiswa yang baru mulai masuk ke dunia riset dan publikasi? Oke, mungkin sebenarnya tadi udah dijelasin sama Friska ya. Kita harus mungkin banyak kayak touch the grass dulu aja gitu loh, keluar gitu loh. Keluar dari kosan lah minimal, ke jalan-jalan ngelihat lingkungan sekitar kita kayak gimana gitu. Dan juga mungkin aku nambahin dari Friska itu adalah biasanya kan kita udah nge-state bahwa kita minat di suatu spesifikasi tertentu gitu. Tapi kalau menurutku sih saat kita mulai riset itu coba aja dulu gitu loh. Ada misalkan topik ekonomi pembangunan, topik kalau di ekonomi gitu ya, ada ekonomi kesehatan, ekonomi lingkungan, mungkin nanti masuk ke ekonomi household economics begitu. Jadi nanti ya coba aja dulu. Jadi kita mungkin main dulu di dasar, riset-riset yang tidak terlalu deep, cuman lama-kelamaan tuh kita akan menemukan pola, oh topik ini nih yang sekiranya kita enjoy untuk melakukannya atau kita sangat excited pada saat melakukan riset tersebut. Jadi mungkin kalau saran dari aku untuk yang baru mulai, coba aja dulu semua topik yang kira-kira kalian penasaran, coba di riset. Oke. Jadi kalau menurut Kang Faisal ini kita harus coba aja dulu ya, gitu kan. Apapun kita bisa mulai dari hal kecil, nanti bisa jadi besar seperti tahu kan ya. Nah, masih terhubung nih sama pertanyaan sebelumnya. Kira-kira cara mengetahui topik yang relevan itu gimana ya? Boleh dari Teh Friska? Oh, dari Frisco dari aku. Dari Kang Faisal Dari boleh? boleh. Boleh. Kayak tadi sih yang aku bilang. Sebelumnya sebenarnya nyambung sama jawaban tadi bahwa mungkin saat kita punya pengalaman yang luas gitu soal membaca suatu kan kalau misal kita mau ngeriset pasti ngebaca dulu kan, ngebaca soal topiknya dan jika bacaan kita luas, nanti tuh kita akan ketemu saat baca kayak kita ngebaca satu topik tertentu tuh kayak lebih excited dibandingkan dengan topik yang lain gitu. Biasanya kayak kayak hmm,
kita lebih kadang-kadang lupa waktu saat baca satu topik yang memang kita senengin, biasanya kayak sampai lupa waktu untuk baca. Dan kelihatannya itu sih yang menurutku bisa dikatakan nanti kita nemu nih path-nya kemana gitu. Bahkan ada di state bahwa saat kita ngolah data yang kelihatannya susah tapi kita enjoy gitu, itu kan itu kayaknya yang lebih yang akan menjadi secara natural aja sih kelihatannya kita akan dapat pola atau dapat bidang mana sih di bidang riset mana yang sekiranya kita akan oke atau minimal menikmati proses risetnya seperti itu. Oke, jadi nikmatin aja prosesnya Kang ya. Sesusah apapun itu. Mungkin Ya kurang lebih seperti itu. Cuman yang tadi yang poin aku adalah di topik mana atau di field mana yang kita itu sangat sangat suka menikmati sebenarnya. gitu dalam prosesnya. Itu yang sekiranya bisa jadi spesialisasi Jadi gitu. pilih yang apa yang kita suka, apa yang kita nikmati gitu ya. Tapi intinya ya tadi dulu dari yang general, nanti lama-kelamaan dapet tuh kemana kita akan secara natural gitu. Kalau Oke. dari Friska gimana, Fris? Boleh teh? Iya, kalau untuk si topik yang relevan mungkin ya, kita kan kalau misalnya baru mulai juga pasti bingung nih. Mungkin ada fenomena yang menarik perhatian kita, tapi kita bertanya-tanya, ini relevan gak sih untuk diteliti kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari tadi yang si general mau udah mengerucut sebenarnya, kalau tips dari aku sih mungkin kita coba cari tahu terkait penelitian apa yang udah dilakuin dahulunya. Salah satu, yang bisa ngasih clue itu biasanya kalau misalnya si penelitian yang udah banyak dilakuin, teman-teman pas buka Google misalnya cari terkait topik yang teman-teman penasaran, terus ternyata udah banyak nih si publikasi papernya, biasanya itu relevan untuk diteliti. Nah tapi, PR-nya adalah kita harus bisa menganalisis gap di mana kita bisa ngisi, si penelitian yang udah ada nih, si, pengetahuan yang udah ada, kayak gitu. Jadi aku sih yakin ya di setiap bidang itu banyak topik relevannya. Nah, tinggal bidang mana yang teman-teman minati. Nah, di situ bisa teman-teman coba telaah untuk nanti akhirnya pun bakal ketahuan si topik itu relevan atau enggak, kayak yang udah aku bilang tadi juga. Oke, jadi kurang lebih jawabannya sama ya kayak Kang Faisal. Jadi kita kalau misalkan mau memulai suatu penelitian untuk mencari topik, kita bisa dari hal-hal yang kita minati, lalu kita bisa cari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, mungkin setelah dapat nih penelitian-penelitian terdahulu, kita bisa scan atau kita bisa nelaah apa sih gapnya yang belum ada di penelitian tersebut. Mungkin itu bisa jadi topik yang relevan untuk diteliti. Nah, kan kalau Teh Friska dan Kang Faisal ini udah pernah beberapa kali melakukan riset dan publikasi. Tentunya pasti ada tantangan dong yang dihadapi. Nah, boleh diceritain nggak Kang Teh kira-kira tantangan tersulit apa sih yang dihadapi ketika melakukan riset dan publikasi? Mungkin sekarang boleh dari Teh Friska dulu kali ya. Iya. Tantangan tersulit barangkali terkait data ya, tersediaan data. Karena biasanya kalaupun kita udah ada ide nih, kayak mau nulis judulnya apa gitu ya. Nah ternyata si datanya yang nggak ada kayak gitu. Atau bahkan kalau misal pun mulai dari data, kayak kita baca-baca kuesioner misalnya FLS, itu kita baca di kuesionernya terus ketemu variabel yang menarik. Nah tapi ternyata di datasetnya kosong kayak gitu. Nah itu jadi si ketersediaan datanya itu kadang jadi tantangan sih. Jadi kita harus mungkin bisa cari alternatif lain ataupun kalau misalnya nggak ada landasan teori yang kuat gitu, nggak berani untuk cari variabel alternatif, jadinya kita bisa modifikasi ide awal kita kayak gitu. Jadi intinya itu ada di keterbatasan datanya ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita melakukan penelitian tapi datanya kurang, jadi kayak agak sulit untuk melakukannya. Terus kita juga harus berani cari variabel-variabel lain, cuma harus bisa dipertimbangkan lebih baik lagi. Mungkin kalau dari Kang Faisal apa nih Kang tantangan terbesar? Kalau dari aku sih soalnya mungkin kebanyakan riset yang aku lakukan itu kan satu tim, di mana satu tim itu kepalanya kan banyak dan idenya itu kadang-kadang ada yang bertolak belakang, ada yang sejalan gitu. Jadi mungkin sebagai anggota di dalam tim, kalau dari sudut pandang aku, itu yang pertama tantangannya adalah bagaimana menyatukan idenya, itu yang pertama. Dan yang kedua bagaimana kita menurunkan ego kita gitu. Kadang-kadang kita maksa kayak, wah ini riset ini bagus gitu. Kayak, wah riset lu nggak, maksudnya topik yang ditawarkan oleh orang lain tuh kita bisa nganggap tidak terlalu bagus gitu kan. Cuman itu sih kita harus menurunkan ego dan kita harus melihat gitu bahwa tim kita tuh seperti apa. Kita harus bisa melakukan kombinasi mungkin ide-ide yang kita lontarkan satu sama lain. Mungkin contohnya tuh waktu
aku riset soal fiscal decentralization. Jadi sebenarnya itu ada 3 orang di situ. Yang pertama ada Adam Hawari, ada Muhammad Rehan Akbar, ada aku yang terakhir kita ada Faisal. Nah, di sini tuh kayak sebenarnya beda-beda. Kita tuh benar-benar beda gitu. Adam tuh memang kebanyakan tentang fiscal policy, tentang monetary policy gitu. Dan aku emang waktu itu sedang tertarik dengan ekonomi lingkungan dan Gubes tuh, dan Muhammad Rehan Akbar itu kita manggilnya Gubes biasanya kita sangat tertarik dengan public economics. Jadi kita coba campur tuh di situ. Makanya nanti outputnya adalah kita mau lihat bagaimana sih relation atau hubungannya antara fiscal decentralization yang dimana itu adalah public policy, public economics dan juga banyak tentang fiscal policy terhadap kualitas lingkungan. Jadi kayak kita berusaha untuk mengakomodasi semua ide yang ada di dalam kelompok. Mungkin itu sih ya tantangan terberatnya. Oke, jadi Kang Faisal ini tantangan terberatnya itu ada dari gimana kita cara menggabungkan tim ya, Kang ya. Ya jika risetnya dalam kelompok gitu, dalam tim. Jadi apalagi kan orang itu tipenya beda-beda gitu ya. Betul. Sukanya juga beda-beda, terus apa yang mereka inginkan juga pasti beda-beda tentunya. Nah ini tuh gimana cara kita bisa menyatuin tuh gimana? Nah itu adalah tantangan dari Kang Faisal. Oke, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan titipan yang menarik nih Kang. Teh, gimana sih sudut pandang kalian melihat perkembangan AI, Artificial Intelligence, dalam dunia riset dan pendidikan dan publikasi, maaf. Boleh mungkin tadi Kang Faisal, sekarang Teh Faisal. Oke. Kalau perkembangan AI ya, sebenarnya kan emang lagi pesat-pesatnya. Bahkan mungkin kita juga kalau misalnya main sosmed gitu itu udah pasti ada AI-nya gitu ya. Kalau misalnya Twitter itu ada Grok kayak gitu. Nah, tapi kalau di dunia riset sendiri, pastinya kalau menurut aku pribadi ya, itu tuh bisa meningkatkan efisiensi riset sih. Karena kayak misalnya ada Elicit.ai, itu jadi dia platform buat kita cari paper. Nah, di situ kita bisa scroll abstrak dari paper-paper yang kita cari topiknya, kayak gitu. Jadi kita bisa lebih mudah juga untuk milih paper mana yang kiranya bisa mendukung riset kita, kayak gitu. Oke, jadi AI ini bisa dimanfaatkan ya Teh, Iya, dalam betul. dunia riset juga. Tapi pastinya juga karena kan AI ini tuh alat ya. Jadi balik lagi outcomes atau hasil dari risetnya itu sangat bergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Jadi tetap harus kritis untuk berpikirnya. Bisa dimanfaatkan tapi kita harus benar-benar manfaatin dengan baik ya, jangan disalahgunakan gitu ya Teh. Iya. Betul, betul. Oke, jadi mungkin dari Teh Priska cukup. Ya. Dari mungkin sudut pandang Kang Faisal gimana? Oke, menurut saya sih tadi yang diomongin Friska emang seperti itu gitu, konsep dari kita penggunaan AI dalam riset. Yang poin pentingnya adalah tadi sih, kita harus kritis, maksudnya kayak meskipun mempercepat proses riset, tapi kan mungkin tingkat tingkat akurasinya tidak sebaik jika kita yang memeriksa itu. Jadi kayak walaupun udah ada nih draft atau daftar paper-paper yang kira-kira berkaitan dengan riset kita, kita tetap harus baca lagi gitu. Jangan mentah-mentah kita ambil langsung citasi, citasi, citasi tanpa kita baca, itu fatal. Dan ada beberapa publikasi yang aku kenal gitu, yang aku tahu kayak, oh kok ini main citasi-citasi aja. Pas aku lihat kayak, lah nggak ngomong gini pada saat ini isinya. Jadi kurang lebih sama ya Kang sama Teh. Jadi jawabannya kita si AI ini bisa memudahkan kita dalam proses riset dan publikasi, tapi harus diingat kita juga harus meng-cross check ulang jawaban dari si AI ini apakah benar-benar ada, apakah jawaban itu benar-benar sesuai dan relevan. Jadi Iya, harus betul. benar-benar bijak penggunanya dalam dunia riset dan publikasi. Nah, mungkin Kang Friska dan Kang Faisal dan Teh Friska ini kan udah sering nih melakukan riset dan publikasi. Nah, mungkin ada dong pasti pengalaman pertama dalam menulis penelitian atau riset dan publikasi itu gimana sih Kang Teh? Mungkin apakah ada kesan-kesan yang mendalam yang bisa banget dikenang nih? Mungkin boleh diceritain dong Kang Teh. Mungkin dari Kang Faisal dulu kali ya. Oke, kalau dari aku dulu, dari saya dulu riset yang pertama yang mungkin cukup berkesan sampai sekarang adalah soal yang tadi sih tentang fiscal decentralization. Karena mungkin sebelum itu tuh saya banyaknya adalah mengolah data mikro kayak IFLS, kayak melihat-lihat Questionnaire Susenas dan lain-lain gitu yang memang datanya tuh emang di situ. Jadi kita tinggal explore di datasetnya
Tapi waktu riset itu tuh menggunakan data yang cukup makro, jadi data di tingkat kabupaten kota, dan agak kesulitan kan, kadang-kadang ada yang datanya tidak lengkap, ada yang dokumentasinya tidak baik begitu terkait data. Jadi di situ tuh kita sampai dari pagi itu 2 hari kita nginep, cuman buat mencari data aja gitu. Wah, Jadi kayak itu kayak udah lemes, matanya udah kunang-kunang gitu. Jadi gini kayak satu tidur, satu ngerjain, satu tidur, satu nyari gitu. Jadi kayak itu cukup cukup berkesan sih di situ. oke, jadi mungkin pengalamannya Kang Faisal nih yang pertama kali nulis itu seperti yang tadi disebutin juga sama Kang Faisal terkait tantangan terbesarnya itu ada di keterbatasan data. Mungkin emang awalnya topiknya itu ada di data mikro, cuma ternyata pas prosesnya itu menggunakan data makro yang mana itu ada keterbatasan data. Hmm. Oke, mungkin kalau dari Teh Priska gimana nih Teh pengalaman pertama dalam menulis? Ya. Kalau yang berkesan mungkin ya, kalau dalam kepenulisan paper justru yang sangat berkesan itu prosesnya sih, terutama diskusi topik. Jadi aku biasanya nulis bareng, ada sama Rafa sama Asya. Jadi kita tuh kayak misalnya kalau di kantin kayak gitu atau nunggu eee, jam kelas kayak gitu, itu suka diskusi topik yang sekiranya bisa diteliti kayak gitu. Biasanya dari temen aku sih, dia yang ada aja idenya, terus itu seru banget kalau untuk dibahas. Jadi sebenarnya berkesannya tuh di situ kayak kita eee, bisa bebas aja gitu berekspresi, kita bisa bebas mengungkapkan pendapat satu sama lain, dan akhirnya ternyata emang cocok untuk kerja bareng karena gaya kerja kami itu cocok ya, jadi seru aja gitu si ngelakuin penelitian tuh. Jadi bisa lanjut untuk lomba bareng, terus juga nulis-nulis bareng. Bahkan kalaupun misalnya nggak keterima gitu ya, kayak kalau for paper kayak gitu, itu seru aja karena pas proses diskusinya itu yang menyenangkan kayak gitu. Jadi cukup mewarnai masa kuliah sih. Iya. Buat kalian tahu nih paper-paper mereka ini biasanya kalau nulis paper tuh aneh-aneh gitu topiknya. Soalnya, aduh, kok bisa gini ya? Mungkin itu dari pembicaraan gitu kali ya. Iya betul. Kadang Emang kadang-kadang pembicaraan kayak tongkrongan warung kopi itu bisa jadi riset tahu kalau Betul, kalian ini di kantin gitu ya. di kantin lagi ngomong, ih ada apa nih gini-gini. Oh, langsung masukin. tertarik terus tiba-tiba buka kuesioner aja, ini ada nih Nah, datanya, ini langsung digaskan gitu. Emang itu kadang dari hal yang iya. asal-asal kita tiba-tiba kepikiran bisa dia seriusin gitu. Betul betul. Iya. Kesana berarti dari gimana kita pas ngumpul buat ngerjain riset dan publikasi ini ada ya. Iya sih, Iya. kolaborasinya itu ya, karena kan Benar-benar. eh kalau mungkin tadi dari Kang Faisal ada dukanya gitu ya Kang ya, Iya, ada susahnya gitu. susahnya. Kalau ini sukanya tuh dari kolaborasi itu, jadi kita banyak perspektif kan, perspektif yang beragam, terus juga kita punya keahlian yang beda-beda. Kayak misalnya ada yang lebih kuat di metode atau lebih kuat di nulis literatur review, sintesisnya kayak gitu. Nah, jadi itu serunya untuk kolaborasi bareng teman kayak gitu. Kita saling Iya. melengkapi gitu ya. Saling Betul. melengkapi, betul banget. Mungkin selanjutnya karena tadi kan Kang Faisal sama Teh Priska udah ceritain pengalamannya, kesan pesannya. Nah, gimana sebagai orang yang berpengalaman nih, seberapa jauh sih riset dan publikasi ini merubah sudut pandang Kang Faisal dan Teh Priska? Boleh Kang Faisal? Oke. Jadi kalau kalau saya sih ngelihatnya bahwa misalkan kita ngelihat satu observasi gitu. Isinya tuh angka kan biasanya kayak umur 30 tahun atau di tingkat rumah tangga ada keluarga isinya 3, isinya 5 gitu. Cuman setelah kita coba riset lagi lebih dalam, terus kita bisa ngebayangin kayak ada household size isinya 15 orang kayak ini satu rumah isi 15 orang gimana ya gitu. Jadi jadi mungkin kayak kita lebih menghargai kalau misalkan di topik mikro gitu, kita lebih menghargai satu observasi itu sangat sangat berharga dan itu tuh sebenarnya mewakilkan satu orang gitu, bahkan satu rumah tangga. Jadi kita tidak tidak semena-mena dalam mungkin saat ada gitu kan di luar sana mungkin di sosial media kita bisa lihat bahwa ada riset-riset yang quote unquote menyajikan data statistik tapi kok seperti ini gitu. Jadi kita mungkin lebih bisa yang pertama adalah paham mengenai mengenai apa yang kita bicarakan. Kayak kalau misalkan kita lagi ngomongin orang yang merokok tuh karakteristiknya seperti apa sih? Jadi kita lebih lebih tahu gitu. Kalau menurutku seperti itu sih dan juga, eee, yang sangat
penting sih ya menurut atau yang sangat berimpact itu adalah soal keterbukaan wawasan sih ya, karena pasti dalam proses riset itu pasti membaca dan kita mungkin jadi lebih linear dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi misalkan ada orang ngomongin suatu topik A itu negatif banget gitu. Padahal kalau kita lihat lagi nggak parah-parah amat, perasaan kayak ada kok hal yang bisa kita ambil dari suatu fenomena kayak Oke. gitu. Jadi kalau dari Kang Faisal ini, riset dan publikasi ini bisa merubah cara sudut pandang dari kita berpikir melihat orang lain gitu ya. Bisa orang lain, bisa diri kita sendiri Oke, gitu, jadi atau suatu fenomena secara umum. kita nggak langsung melihat, wah ternyata yang dibicarakan itu seperti ini. Jadi kita bisa mikir apa sih sebenarnya yang mereka omongin itu benar atau salah gitu ya. Iya, Oke ya. betul. Oke. Boleh sekarang mungkin sudut pandang dari Teh Priska gimana ya? Gimana riset dan publikasi ini bisa merubah sudut pandang gitu? Iya, sebenarnya setuju sih sama Kang Faisal ya. Jadi terkait judgement terus juga kalau sudut pandang pribadi aku itu tuh melihat fenomena nggak lagi judgmental judgmental amat kayak gitu. Iya. Jadi harus kita mau beropini pun harus berdasarkan data kayak gitu. Jadi bisa untuk si analisisnya jadi latihan untuk menganalisis sesuatu secara rasional kayak gitu. Dan juga karena tadi ngomongin mikro, jadinya tuh tahu gitu bahwa tiap individu tuh membawa data berharga di diri Iya, mereka betul, pribadi pun betul. data tuh sangat banyak gitu Mm. di tiap individu. Nah, jadi kita pun bisa melihat sesuatu lebih tadi rasional, terus juga untuk si riset ini kan sistematis ya. Jadi membantu kita berpikir, terus juga menjelaskan sesuatu dengan lebih sistematis kayak gitu. Jadi lebih terstruktur gitu. Mm. Mungkin juga ini ada kasus anekdotal sih. Jadi kan di IFLS tuh ada yang mengukur tentang kepuasan hidup gitu. Jadi seberapa satisfied hidup Anda gitu kan. Ada yang jawabannya sangat tidak puas gitu. Terus kayak pas kita lihat, dia ternyata perempuan, cerai mati, anaknya 3 apa 5 gitu. Terus tinggalnya di perkotaan dan pendapatannya sangat kecil. Jadi kayak, oh orang yang hidupnya tidak puas tuh mungkin semenderita ini ya gitu. Jadi kayak gitu lebih menghargai ya, lebih kita bisa melihat secara holistik kira-kira ini orang kenapa sih begini. Oke, jadi kita dengan melakukan riset dan publikasi, kita bisa melihat suatu hal ini nggak hanya bisa langsung judgmental, tapi kita bisa lebih berpikir secara psikologikas dan juga bisa lebih berpikir dari mungkin data-data yang ada gitu. Jadi lebih struktur berpikirannya gitu, teman-teman. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan khusus buat Kang Faisal dulu kali ya. Waduh. Nah, Kang Faisal kan udah beberapa kali melakukan publikasi dan riset ya. Nah, itu juga banyak kan ya Kang. Nah, mungkin aku pilih salah satu aja kali ya dari salah satu jurnal Kang Faisal yang judulnya itu Who Emits More Emission: The Association Between CO2 Emission and Socioeconomic Characteristic of Indonesian Households. Nah, kira-kira boleh tahu nggak Kang, kenapa Kang Faisal itu memilih topik tersebut untuk jurnal itu? Oke, baik. Jadi mungkin yang aku lihat pertama kali itu sebenarnya pas lagi jalan-jalan di Bandung dan Jatinangor, itu tuh di sepanjang jalan tuh banyak sampah, banyak banget sampah gitu. Jadi kayak berserakan dan kayak dibuang aja numpuk gitu. Pagi-pagi itu nggak ada, tapi siang tiba-tiba kok jadi banyak ini sampah gitu kan. Jadi kayak mungkin oh, dan secara sadar tidak sadar bahwa kalau misalkan kita mengikuti kayak mata kuliah mikroekonomi, mikroekonomi intermediate dan advance mikroekonomi, microeconomics, kita tuh akan belajar mengenai eksternalitas gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa jadi berdampak kepada pihak lain di luar pihak yang berkaitan langsung dengan kita. Dan berkaitan dengan yang tadi, kayak kita tuh kan rumah tangga melakukan konsumsi. Minimal sampahnya dibuang kemana gitu. Minimal kayak, oh pasti akan menghasilkan waste nih, akan menghasilkan suatu limbah buangan. Bisa jadi dalam bentuk fisik, bisa jadi dalam mungkin diukur dalam bentuk carbon emission gitu. Makanya yang membuat saya tertarik adalah kira-kira karakteristik rumah tangga yang seperti apa sih? Atau karakteristik apa sih yang karakteristik rumah tangga apa yang kira-kira memiliki asosiasi yang kuat dengan produksi karbon dioksida atau emisi karbon yang dihasilkan oleh rumah tangga tersebut.
Jadi dari situ sih mungkin aku mau ngejawab kayak ini kalau misalkan pemerintah mau bikin policy yang lebih mikro yang mengatur kehidupan orang secara langsung kira-kira aspek-aspek apa nih yang harus diperhatikan? Mungkin seperti itu. Jadi awalnya dari sekadar melihat di sekitar aja yang kamu kayak misalnya ada sampah-sampah, terus juga setelah ikut kelas mikroekonomi 1 atau mikroekonomi 2 itu juga pas kita belajar tentang eksternalitas. Jadi mungkin dari situ timbul pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab nih. Mungkin dari riset itu bisa dijawab pertanyaan tersebut dan juga bisa untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk hal tersebut. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang sama buat Kak Friska. Kenapa sih kakak memilih judul Work Hours and the Risks of Hypertension, The Case of Indonesia? Apa sih yang membuat kakak tertarik nih sama topik itu? Itu awal ditulis itu pas aku lagi magang di CEDS, khususnya klaster ekonomi kesehatan. Jadi di situ emang exposure-nya tuh banyak terkait kesehatan kan, terutama terkait penyakit tidak menular. Yang pertama si hipertensinya itu dari situ, terus kalau untuk si jam kerja, itu tuh aku, karena dari observasi sekitar sih. Jadi kayak dulu tuh ada ini kan, istilah populer kayak hustle culture kayak gitu. Jadi orang-orang tuh kerja mati-matian kayak gitu. Bahkan eh, hanya untuk kepuasan kan kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, apakah si pekerjaan ini itu kan tentunya menggunakan banyak energi ya. Dan kita manusia kan resource daya kita kan terbatas. Nah, makanya aku lihat dari variabel jam kerjanya. Selain itu sebenarnya di paper juga ngelihat tipe pekerjaannya sih untuk bisa measure lebih baik lagi. Tapi mau lihat antara hubungan si jam kerja dengan kesehatan. Nah itu. Nah tapi tadi fokusnya di penyakit tidak menular dan akhirnya pilih hipertensi karena si hipertensi ini tuh emang merupakan salah satu penyakit yang uh, parah banget gitu ya si akibat kematiannya. Jadi kayak gitu sih. Oke, jadi pertama tuh dari mulai penyakit yang menular dulu ya teh. Yang tidak menular. Tidak menular, maaf. Terus lama-lama dihubungin sama jam kerja pekerja gitu ya. Iya, Nah, kayak lama-lama observasi. itu tuh bisa disatuin dan jadilah judul yang Teh Friska udah buat ini. Oke, nah setelah aku lihat-lihat lagi nih dari publikasi-publikasi yang dilakukan Teh Rizka dan Kak Faisal tuh banyak juga publikasi yang berkaitan sama cabang ekonomi kesehatan dan juga ekonomi sumber daya alam. Nah sekarang pertanyaan, kira-kira kenapa sih kamu Teh tertarik sama dua cabang ekonomi tersebut, yaitu cabang ekonomi kesehatan dan juga ekonomi sumber daya alam? Mungkin bisa dijawab dari Kang Faisal dulu kali ya. Oke, yang mungkin aku ngejawab soal itu sebenarnya lebih lebih melihat bahwa kalau misalkan waktu itu kan em, waktu itu tuh saya internship di SDG Center jadi ngebahas ngebahas target SDGs tahun 2030 kan. Dan masalah climate change, masalah pemanasan global itu mungkin akan menjadi topik yang sangat menarik bahkan sampai seterusnya karena kita bisa melihat trennya itu sangat mungkin tidak terlalu baik begitu dan aku anggap itu penting karena yang pertama itu mm, mempengaruhi hidup orang banyak dan yang kedua mungkin negara kita tuh kan negara kepulauan archipelago gitu di mana eh, dampak dari dampak dari pemanasan global dan juga climate change itu sangat terasa lebih tinggi di negara kepulauan. Jadi mungkin aku sebenarnya ingin menghitung sih kayak ingin melihat bahwa wah ini kalau misalkan diterusin atau dampaknya kira-kira seperti apa sih kalau untuk Indonesia atau untuk orang-orang yang minimal tinggal di Indonesia begitu. Jadi itu yang membuat aku tertarik dan juga dengan slogan-slogan Indonesia negara kaya, banyak sumber daya alam, itu kan misalnya bisa dilihat gitu kayak oh bagaimana sih pengolahan pengolahan ya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia seperti apa? Apakah dapat dikelola itu hanya untuk kepentingan ekonomi semata, untuk kepentingan khususnya finansial, apa memang social benefit gitu digunakan memang untuk sosial yang diincar itu social benefitnya bukan financial benefit aja mungkin kayak gitu. Nah, jadi intinya karena akhir-akhir ini isu-isu lingkungan tuh jadi
fokus perhatian publik gitu ya, mengingat Indonesia juga negara archipelago dan juga memiliki banyak sumber daya alam yang mungkin bisa kita teliti lagi nih kebijakan-kebijakannya. Jadi itu menjadi topik-topik menarik mungkin ya Kang. Mungkin untuk Teh Priska kira-kira kenapa Teh? Iya, lebih ke ekonomi kesehatan karena aku pribadi minatnya di human development ya. Kenapa human development? Karena kan manusia ini sebagai penggerak perekonomian. Jadi khususnya aku tertariknya di salah satu aspek dari development itu, yakni kesehatan. Karena sehat itu mahal kan ya. Jadi riset terkait hal yang mahal ini tuh menarik gitu. Gimana individu, organisasi, atau bahkan negara bisa manage kesehatan dari em, pribadi atau masyarakatnya kayak gitu. Karena tadi manusia ini merupakan kontribusi utama dari perekonomian kayak gitu. Jadi paling itu sih. Oke, jadi sehat itu mahal ya Teh. Sehat itu mahal. Buat apa kita Sakit mahal. buat apa kita capek kerja, Capek banget. usaha, duitnya banyak, kalau kita sakit-sakitan gitu. Buat apa ya? Gitu kan? Lebih baik kita sehat daripada kita harus keluar uang banyak buat berobat. Benar gitu? Benar nggak sih? Itu betul sih. Benar, benar. Nah, oke, selanjutnya nih dari yang saya lihat nih tadi kan ya, kedua jurnalnya ini dibuat dengan kolaborasi, benar nggak Teh? Benar nggak Kang? Iya, Benar kan? Ya, betul. Jadi menurut Akang dan Teteh ini seberapa penting sih kolaborasi dalam pembentukan jurnal atau artikel ini? Boleh Kang? Kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi seberapa penting? Menurut saya sih kolaborasi itu cukup penting, terutama kalau misalkan topik yang kita ambil itu luas. Kelihatannya kan kayak yang tadi sih dijelasin di awal, kayak kita tuh punya spesialisasi masing-masing gitu. Ada yang emang jago di bidang apa, jago di bidang apa. Bahkan saat penulisan paper tuh kadang-kadang kita bagi nih, oh, orang ini biasa nulis introduction, biasa nulis metodologi gitu. Jadi kadang-kadang ya udah dia bisa fokus ke bagian itu dan hasilnya memuaskan gitu, lebih memuaskan dibandingkan saat orang ini mengerjakan bagian yang lain. Jadi kayak mungkin kolaborasi itu bisa kita lakukan tadi sih untuk meningkatkan efisiensi dalam pengerjaan artikelnya. Ini kalau dari sudut pandang aku begitu. Dan juga kadang-kadang topik yang kita nggak kepikiran bisa kepikiran sama orang lain. Jadi, bisa begini nih gitu. Oke, jadi bisa saling melengkapi juga ya Kang di dalam Iya, jadi kolaborasi. kita komplement gitu. Nah, jadi kolaborasi itu memang sebenarnya penting daripada kita kan bikin jurnal atau publikasi sendiri kan mumet juga ya Kang. Susah ya mikirnya gitu. Ya, bisa jadi seperti Risetnya itu. juga lumayan banyak gitu kan, harus baca-baca jurnal dan lain sebagainya sendirian. Itu kan lumayan sedih banget kalau sendirian. Skripsi sendiri. sendiri. Gimana dong tuh? Oh iya juga, tapi ditemenin gak sih Kang? Iya. Ada kali teman-teman Sama dosen pembimbing. Ada pembimbingnya. Maafkan. Oke, mungkin selanjutnya boleh dari Teh Priska. Iya. Gimana? Mungkin menambahkan dari yang udah Kang Faisal sampaikan, kalau aku untuk paper yang tadi ya, itu nulisnya bareng Pak Diatma kan. Nah ini insight-nya lebih expert kayak gitu. Jadi tentunya sangat membantu proses penulisan karena beliau kan memang sudah berpengalaman dalam bidang riset, juga berpengalaman mengajar ya. Jadi peran dosen pembimbing dalam penulisan paper itu tuh sangat signifikan gitu, bisa mengarahkan kita. Dan juga karena kan pas bimbingan itu ada revisian, itu enggak sekadar revisian tapi kami juga saling bertukar pikiran kayak gitu dari perspektif masing-masing apa yang ingin dituliskan kayak gitu. Sama tadi juga kalau untuk kolaborasi bareng temen, tadi ya ada spesialisasinya, jadi bisa mengalokasikan si Iya. sumber daya manusianya itu lebih Kita efisien. praktik ya. Langsung praktik Iya, alokasi gitu. alokasi. Kayak gitu soalnya mungkin Kang Faisal juga kan kalau nulis bareng teman itu udah ada Iya, udah ada role-nya ya, porsi-porsi udah masing-masing ada gitu. porsi Kayak aku biasanya masing-masing. kayak, "Sal, keringin data." Siap. Iya. "Sal, bikinin metodologi." Oke. Iya, Jadi kayak gitu. udah enak aja di situ bagiannya. Kayak gitu sih. Jadi bisa lebih sat-sat juga untuk Betul. pengerjaan. Benar.
Oke, jadi kolaborasi ini bisa meningkatkan efisiensi dalam penelitian kita karena kayak kalau misalnya kita melakukan riset sama teman-teman, kita udah punya nih peran-peran masing-masing dalam tugas-tugas melakukan penelitian kita. Atau bisa juga menambah insight nih, karena kan kalau misalkan kita kolaborasi pasti pandangan kita terkait topik itu berbeda-beda, jadi bisa saling tukar-tukar insight, tukar-tukar pikiran. Apalagi kalau misalkan kolaborasinya ini sama orang yang lebih expert, itu sangat-sangat membantu kita. Nah, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang cocok banget buat teman-teman yang lagi cari topik nih. Kira-kira tren apa sih Kang Teh yang akhir-akhir ini nih sedang hot atau sedang panas nih buat dibahas dalam dunia riset ekonomi kita? Kira-kira mungkin dari Kang Faisal dulu kali ya. Dari aku, kalau dari aku sih sebenarnya waktu itu kita lagi kuliah umum. Mungkin ada pemateri itu bilang bahwa riset di ekonomi itu kadang-kadang kan kita di social science, jadi yang diperlukan adalah kebenaran dari ke apa verifikasi hasil atau verifikasi metode yang kita lakukan. Kadang-kadang hasil yang kita tampilkan di paper atau di artikel itu bisa jadi overclaim gitu. Kayak mungkin aku baca papernya Friska juga kan, dan Friska itu bilang bahwa ini bukan pengaruh gitu, ini dibatasi di dalam dilimitasikan sebagai asosiasi begitu ya, Fris. Iya. Jadi kayak kadang-kadang jadi itu sih yang jadi topik sekarang yang benar-benar mungkin kalau di kalangan para peneliti itu sekarang banyak yang bergerak kepada si metodenya udah bener nggak sih? Jadi apakah kita sudah bisa melakukan eliminasi terhadap faktor lain yang mengganggu gitu? Kalau itu misalkan dilihat dari perbaikan dari verifikasi datanya atau dari validitas metode yang kita gunakan. Cuman kalau misalkan topik yang memang sangat yang lagi banyak dibahas itu memang kebanyakan kalau kalau menurutku ya mungkin karena memang algoritmanya seperti itu di mungkin kalau kita main internet kalau dari sudut pandang aku memang eh, namanya itu adalah circular economics. Nah, itu jadi topik yang sangat lagi berkembang saat ini di mana kita mau lihat karena suatu proses produksi itu nggak cuman sekali aja, jadi nanti dia rentetan dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir gitu. Jadi kayak kita ngelihat nih, kita analisis kira-kira berapa tenaga kerja yang terdampak kalau misalkan suatu policy itu terjadi, berapa emisi yang dihasilkan dari suatu produksi, bagaimana sih shifting-shifting yang harus dilakukan agar kita bisa meningkatkan produktivitas, bagaimana kita bisa mengurangi carbon emission gitu. Jadi kayaknya itu sih yang banyak sekarang lagi aku sering baca juga gitu. Jadi tentang circular economics ya Kang. Ya, betul. Bisa nih dikaji kebijakan-kebijakannya apa, mungkin gimana sih dampak dari suatu produksi itu, apakah dia menghasilkan karbon atau emisi yang cukup banyak atau gimana, itu bisa banget untuk bahan-bahan kajian kita. Mungkin kalau dari Teh Rizka apa nih Teh, kira-kira tren yang lagi hot untuk di dalam ekonomi? Kalau yang panas, global warming panas ya. Panas. Nggak tahu Panas. sih. Jawaban seriusnya, kalau untuk tren itu pasti di setiap bidang itu ada topik yang hotnya ya, topik yang hotnya. Nah, tapi mungkin yang akan selalu hot itu terkait pembangunan berkelanjutan sih. Ya. Pembangunan berkelanjutan itu juga kan ada banyak aspek-aspeknya ya. Nah, selain itu juga mungkin terkait pemanfaatan teknologi, mungkin agak mikro, perusahaan misalnya itu gimana bisa memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi untuk memaksimalkan profitabilitas mungkin, terus juga produktivitas ataupun engagement. Karena kan kayak tadi penggunaan AI itu bisa meningkatkan efisiensi mungkin digital marketing. Kalau teman-teman ada yang tertariknya ke bisnis, itu bisa coba untuk riset terkait data perusahaan kayak gitu. Gimana peran perkembangan teknologi atau pemanfaatan teknologi yang dikaitkan dengan variabel profitabilitas perusahaan. Jadi intinya itu pembangunan dari Ya, pembangunan Berkelanjutan. berkelanjutan lanjutan. dan Iya. juga teknologi dan teknologi. Iya, Ya, betul. dimanfaatkan itu ya. Boleh itu mungkin menjadi catatan bagi kita semua sebagai mahasiswa yang ingin melakukan riset dan juga publikasi. Oke ya, mungkin selanjutnya ini nih seberapa penting sih untuk mahasiswa melakukan publikasi?
Terus juga cara untuk mendorong nih kita sebagai mahasiswa untuk melakukan publikasi itu seperti apa? Boleh? Tadi kan Teh Rizka sekarang mungkin ke Kang Faisal. Seberapa penting ya? Penting betul. Kalau dibilang seberapa penting sih sebenarnya ya sebagai aktivitas akademika, Oh iya. kata menurutku itu cukup penting karena itu salah satu hasil atau salah satu karya yang bisa kita hasilkan tuh ya penelitian gitu. Cuman kan memang ya kalau di pasar tidak seperti itu gitu kan. Maksudnya kita bisa walaupun ya bekerja itu juga suatu menghasilkan suatu produk gitu dan itu mungkin sebenarnya setara sih ya antara penelitian dengan yang lain. Cuman poin dari aku mungkin karena mungkin di ilmu ekonomi itu kita ditempa sebagai peneliti sih harusnya itu menjadi hal yang penting ya. Cuman aku belum belum bisa ngejelasin lebih jauh sih soalnya kayak baru mulai juga penelitian gitu. Mungkin bisa ditambahin oleh Friska kalau misalkan di Kalau seberapa penting bagi mahasiswa, khususnya mungkin mahasiswa teman-teman ilmu ekonomi gitu ya, sebenarnya balik lagi ke individunya sih. Karena, kalau bagi aku nih, misal aku pas masih kuliah, publikasi itu sangat penting karena aku ingin lulus jalur paper kayak gitu, jalur publikasi paper. Berarti itu kan relevansi dengan tujuan aku, itu kan si publikasi itu menjadi syarat ya. Nah, itu jadinya kan penting banget untuk aku. Tapi mungkin beda dengan orang yang lebih tertarik, ke ke industri. praktisi gitu, industri. Nah, itu mungkin, publikasi nggak begitu menjadi relevan bagi dia, apalagi untuk jenjang karirnya misalnya. Nah, jadi itu tadi balik lagi ke individunya, Iya, perlu dipikirin sih maksudnya untuk kedepannya iya. tujuannya ataupun jangka pendek kayak tadi ya, untuk syarat lulus itu juga Lulus. bisa banget untuk jadi motivasi publikasi, gitu. Tapi kan memang yang paling penting atau buah yang bisa kita ambil dari penelitian adalah struktur tadi sih kita jadi dimanapun kita berada kalau misalkan kita kerja terstruktur itu bakal lebih baik sih ya menurutku Iya, betul hasilnya. betul sih. Karena kan, kita juga mencoba menghasilkan suatu karya ya. Iya, Dan yang lebih penting daripada karya itu sendiri kan tadi prosesnya prosesnya. yang membentuk value dari diri Mm-mm. kita, kayak gitu. Iya, Jadi sebenarnya sangat disarankan untuk mahasiswa IE gitu pastinya, iya, at least ada publikasi satu kayak gitu ya, betul. satu. Kayak mengingat jurusan kita juga ilmu ekonomi, kayak pasti publikasi ini juga relevan banget sama jurusan kita dan juga perlu dilakukan juga nih buat mahasiswa. Cuma memang balik lagi ya ke pilihan kita masing-masing. Kayak kalau misalkan teman-teman berpikir publikasi ini bisa membantu teman-teman buat berlatih atau mungkin menyiapkan proyek akhir kita, bisa banget nih buat mulai coba-coba melakukan riset di publikasi, atau bisa juga untuk melatih cara pengerjaan kita, jadi bisa lebih terstruktur dalam Betul, betul. pekerjaan. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih, kayaknya nih terakhir nih sih Kang, Teh. Kira-kira boleh nggak sih Teh, Kang bagikan nih pesan untuk mahasiswa yang baru banget mulai masuk riset, dunia riset dan publikasi. Mungkin karena tadi udah Kang Faisal, sekarang Teh Friska dulu kali ya. Pesan gitu ya bagi Iya. mahasiswa yang mau mulai riset. Sebenarnya aku pun baru mulai ya. Kita sama Karena baru semangat. mau coba-coba kan. Pesannya nikmati prosesnya sih, karena kan, eee, namanya belajar, kita harus terus belajar gitu. Kegiatan riset ini pun proses belajar. Jadi setiap prosesnya itu pasti ada tantangan kan, kayak gitu. Nah tapi, tentunya di mana ada tantangan di situ ada peluang untuk berkembang kayak gitu. Jadi teman-teman pokoknya tadi coba dulu aja untuk lakuin risetnya, terus juga, harus, eee, gimana ya, bisa berani untuk, konsultasi ke orang lain juga. Iya, Jadi kalau misalnya ada kesulitan apa tuh, jangan bikin kita malah menyerah, kayak jangan takut salah atau gimana, jangan malu gitu untuk tanya ke orang lain. Selama itu bisa mendukung, bisa membantu proses kita belajar di dunia riset ini, itu lakuin aja kayak gitu. iya. Tapi mungkin ini ya, kita bahas ini dulu nggak sih kan kayak soal publikasi gitu Kang. Dari tadi kan baru kegiatan-kegiatannya, Mm-mm. mungkin sih proses publikasi gitu, mungkin teman-teman ada yang penasaran Tentang proses Kayak publikasi. gimana tuh Kang? biasanya gitu. Tapi mungkin aku jawab yang tadi dulu nggak sih? Iya, Boleh, boleh. Ya nggak apa-apa kita eee, lamain aja. Lamain ya. Kita lamain aja nggak apa-apa kan. Nah jadi kalau misalkan dari aku sih sebenarnya yang pertama itu adalah mungkin pesannya adalah
jangan bohong. Itu sih kayak kita salah nggak apa-apa gitu kan, yang penting jangan bohong. Itu sebagai seorang peneliti jangan bohong. Terus yang kedua, untuk yang baru mulai, kalau misalnya kalian kesulitan sendiri, cari temen gitu, cari temen buat diskusi itu penting Cari teman banget untuk ya. kesulitan bareng. Jadi cari sulit ya, jadi kita pusingnya nggak sendiri gitu, ada Pusing bareng. teman. Jadi dalam kepusingan itu nanti muncullah ide-ide baru seperti itu. Dan juga yang terakhir mulai sih, harus harus mulai. Pokoknya mulai aja dulu tulis, mulai aja dulu baca begitu. Intinya kayak dicoba dulu aja ya Kang Teh. Iya, Iya coba dulu. gitu. Jadi nikmati aja prosesnya, hadapi juga tantangannya. Kalau misalkan kesulitan, ajak teman-temannya untuk kesulitan atau bisa juga diskusi atau tanya-tanya ke yang lebih berpengalaman juga. Jangan bohong, Jangan jangan bohong, bohong. jangan manipulasi Jangan data. manipulasi Sebagai data. manusia sih ya, Itu jangan sebagai bohong. soalnya kayak kita sering cerita-cerita gitu kan, ada yang gini, ada yang begitu, ada yang gak dilulusin gara-gara Manipulasi. manipulasi gitu. Itu kayak Bahaya sih. bahaya sekali Bahaya. itu ya. Karena kan zona integritas kan. Betul, betul. FBI. Itu zona integritas ada di ini. Mungkin tadi pertanyaan follow up dari yang pertanyaan Teh Priska gimana nih Kang proses publikasinya, boleh Sharing, dikasih sedikit kan? Oke, jadi kalau untuk proses publikasi, ya sebenarnya mungkin teman-teman juga penasaran gitu kan, dari tadi ngomongin tips and trick lah, gini gini gini, pengalaman, cuman publikasi mana nih publikasinya? Nah, yang pertama itu pasti kita harus cari jurnal yang sesuai dengan topik kita gitu. Jadi misalnya Friska tentang hipertensi, ya pasti itu jurnal-jurnal di jurnal-jurnal kesehatan atau jurnal-jurnal kesehatan gitu kan yang dicari begitu. Atau aku mungkin kalau misalkan dari topik SDA atau di lingkungan itu kebanyakan dari publisher Elsevier gitu, itu banyak kan di jurnal energy, jurnal cleaner production itu juga ada. Jadi kita harus melihat dulu nih kira-kira jurnal mana yang kira-kira suitable buat penelitian kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita masukin nih, setelah masukin kita harus teliti, itu sangat sulit sih ya tentang penelitian ini. Jadi kita harus ngikutin semua aturannya di jurnal itu biar change kita keterima itu semakin besar, karena mungkin setiap jurnal atau setiap publisher itu punya policy masing-masing. Nah, setelah kita proses itu, kita lalui, misalkan alhamdulillah accepted, tapi biasanya lama banget baru kayak kita harus follow up, follow up, follow up, nanti ada accepted gitu. Oke, accepted, masuk ke proses review. Nah, mungkin Friska nih bisa cerita banyak soal proses review nih. Gimana Fris proses reviewnya, Fris? Proses review, jadi kan pas tadi udah submit jurnal, yang pasti harus sesuai ketentuan jurnalnya, si Iya, formattingnya. Itu nanti ada di assign reviewer, beberapa reviewer untuk nge-assess jurnal paper kita. iya. Nah, nanti mereka kasih komentar nih, termasuk saran perbaikan. Mm-mm. Nah, kalau kita udah dapat komentar seperti itu, berarti kita harus kasih tanggapan kan. Iya, Nah, si saran perbaikan itu kita kasih tanggapannya itu harus detail gitu. Jadi per poin komentar itu harus dibalas iya, secara detail. Terus juga harus kita jelasin apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita ubah di manuskrip, iya, itu harus kita sertakan di uh, iya. balasan terhadap komentar Kalau kita reviewer. biasanya bikin bikin Word gitu ya. Hmm, Ada 3 kolom, satu dua, misalkan nomor, komentar dari reviewer sama respons kita seperti apa gitu. ya, Jadi per poin itu kita harus jawab biar jelas. ya. Nah, dan maksud aku detail tuh beneran sedetail itu. Jadi tiap ada perubahan kita Kasih tahu. sertain juga di baris berapa kayak Mhm. gitu. Jadi reviewer nggak lagi ribet nyari karena udah ada jelas kita kasih tahu gitu letak-letaknya di mana aja. Intinya itu sih harus jelas, terus juga sopan ya. Kalau kita memudahkan pekerjaan orang lain, insya Allah pekerjaan kita dengan dipermudahkan gitu. Nah, tapi itu sih kalau aku pribadi sebisa mungkin ngikutin saran reviewer sih biasanya. Mhm. Karena kan emang komentar dari reviewer itu pasti untuk meningkatkan kualitas Iya, penelitian kita ya. Tapi pun kalau misalnya ada yang gak visible untuk dilakukan kita kasih tahu juga. atau ada yang kurang setuju gitu, kita bisa em, jelaskan pendapat kita kayak gimana. Pokoknya alasannya tuh harus kita sertakan dengan jelas. Karena emang majority reviewer juga kan orang yang ahli di bidangnya Hmm, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngejelasin sesuatu, dia pasti lebih ngerti. iya lebih ngerti kan gitu. Dia Jadi lebih kayak paham. mungkin mereka bisa mentoleransi juga karena memang ada keterbatasan data, ada keterbatasan untuk sebagian teknis ataupun memang masih daerah abu-abu seperti itu. Yang terakhir Fris, prosesnya apa?
Oh, bentar, kalau si revision ini bisa berulang ya? Oh iya betul, Jadi, revision bisa berulang. misal kita udah kirim balik nih ke Dibalikin editor, Dikirim itu lagi ke kita dibalikin nanti lagi. ya. itu Oh, kemungkinan ada 3. Heeh. Jadi bisa keterima, bisa dibalikin lagi untuk Iya, revisi lagi, bisa bisa ditolak kayak gitu. Yang paling nggak enak sih yang ketiga ya, ya. ya. Kita udah Kita udah revisi, ngerevisi, taunya taunya masih ditolak belum kan. layak Waduh. Sedih sih kalau Ya, gitu kan. itu kadang-kadang dapat reviewer yang mungkin kata-katanya lekit, cuman Hmm, bener gitu. Oh, bener iya. juga gitu kan. Mau sedih nggak enak. Iya, jangan ngedon pokoknya Iya. kalau Nah, dapat ya, reviewer. Biasanya betul. review itu panjang gitu, terus ada intinya di sini nih kayak. Biasanya awalnya tuh baik kayak, ya paper ini sudah bagus, gini 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 gini. Ada beberapa catatan, berapa halaman gitu. Iya, halaman. Kalau nyelekit pun ya nggak apa-apa, maksudnya Iya, agak sakit hati, wajar ya, iya. wajar banget. Kita udah capek-capek gitu wah data Mm, segala macam. emang itu latihan untuk Iya, senantiasa berlapang dada sih. betul. Liatin komentar reviewer yang agak tajam. Iya. Ya gitu. Oke. Oh bentar, tadi prosesnya ya. Kalau misalnya udah keterima Oke, misalnya, ya terakhir. nah itu tuh biasanya ada bayar biaya Iya, publikasi. di Nah, aplikasi. soal bayar-membayar ini, sebenarnya ada jurnal juga yang ngasih opsi waiver Iya. atau pembebasan biaya publikasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada biayanya gitu, itu bisa diajuin. Mm. Atau milih jurnal yang emang menyediakan opsi itu. Iya, jadi ada yang open source, ada yang Mm. ya. Ataupun misalnya coba submit di jurnal yang kerja sama 4 gitu. Karena Iya. kayak BMC Public Health itu juga jadinya nggak usah bayar pribadi, Dari Springer ya. tinggal verifikasi institusi, nanti juga dibantu sama dosen pembimbingnya kayak gitu. Ataupun kalau misalnya terkait pendanaan riset itu mungkin bisa konsultasi ke prodi kali ya, kalau teman-teman ada yang bingung. Oke, bisa. Udah bayar, udah nanti publish. Mungkin oh berarti publish. udah Terus berarti sampai SG. pembayaran tuh. Oke, berarti lumayan banyak juga ya teman-teman step-step publikasi, cuma tenang aja. Mungkin kayak step awalnya kita bisa cari dulu jurnal-jurnal yang relevan sama kita. Terus setelah dapat nih jurnal yang relevan, kita bisa melakukan penelitian tapi yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan jurnal tersebut. Terus nanti teman-teman bisa ajukan penelitiannya ke jurnal tersebut. Nanti ada reviewer yang bakal nge-review penelitian kita. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan proses yang panjang nih dalam reviewnya, bisa revisi berkali-kali juga. Nah, setelah direvisi, teman-teman bisa berkemungkinan penelitian teman-teman ini bisa diterima atau bisa ditolak atau bisa disuruh revisi ulang. Cuma kalau misalkan teman-teman udah dapat persetujuan untuk di ACC ini penelitiannya, teman-teman bisa melakukan pembayaran untuk publikasinya. Cuma teman-teman tenang aja karena ada beberapa jurnal yang membebaskan pembiayaan publikasi, atau teman-teman bisa konsultasi aja sama dosen pembimbing atau prodi. Mungkin itu aja sih. Oke. Lanjut. Ya, ternyata pertanyaan kita udah habis nih. Ya. Baru terus Ya, Sedih banget ya. seru-serunya tuh. mana nambah lagi? Nah, Aduh, punten. Maaf Kak. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri Spot Champs kita hari ini, kita bakal dengerin nih kalimat penutup dari kedua pembicara kita yang keren-keren banget. Untuk pertama mungkin kepada Kang Faisal, boleh membuat kalimat penutupnya atau Sudah Allah. Untuk penutup mungkin ya. Sebenarnya proses melakukan riset itu kan proses yang panjang. Cuman di mana ada proses yang panjang itu mungkin harus diawali dengan baik gitu kan. Jadi kayak kita harus punya pondasi yang kuat gitu soal metode, soal teori. Karena kalau misal kita riset kuantitatif, itu tuh kan angka. Di mana angka itu ya dia bakal keluar aja hasilnya gitu. Walaupun nggak nyambung, variabel yang nggak nyambung pun bakal keluar hasilnya. Dan disitulah pentingnya kita belajar di kuliah gitu, kayak kita memahami teori seperti apa, kita memahami hubungan antar variabelnya seperti apa gitu, dan jangan sampai saat kita di tengah jalan itu kita lost gitu, soalnya kita tuh nggak tahu mau ngomong apa sih karena emang dasarnya tuh tidak benar gitu. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Faisal atas kalimat penutupnya. Mungkin bisa dicatat nih buat teman-teman yang baru mau melakukan penelitian atau riset atau publikasi. Nah, selanjutnya kita dengerin juga nih kalimat penutup dari Teh Iska. Mungkin dari Teh Iska dipersilakan untuk memberikan kalimat penutupnya. Ya mungkin untuk teman-teman yang ingin mulai ataupun udah di tengah jalan dalam dunia riset ini, intinya tetap semangat, terus juga harus terus belajar, harus mempertahankan keinginan untuk belajarnya kayak gitu. Karena tadi
kalau untuk si riset ini kan emang nggak mudah ya. Sebenarnya nggak ada yang mudah ya. Iya. Sesuatu yang baik itu ya, yang memiliki value pasti yang worth Iya. itu Ada perjuangan. ada perjuangannya juga. Jadi ya dinikmati aja gitu sih prosesnya. Tetap semangat. Pokoknya kalau dikritik pun jangan terlalu down. Karena kita dikritik pun, kalau misalnya reviewer ngeritik pun, itu kan bukan mengkritik personal value kita ya, tapi karya kita yang masih bisa dikembangkan kayak gitu. Jadi pokoknya jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba, cobain dulu aja untuk ngelakuin riset kayak gitu. Oke, jadi dari KPSK itu kita harus coba dulu aja, dan intinya kita harus kuat lah ya, kuat mentalnya. Iya. Gitu kayaknya. Oke, terima kasih Kak Friska untuk kalimat penutupnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua juga ya. Wah, setelah kita mendengarkan banyak sekali insight dari dunia publikasi dan juga riset, akhirnya kita harus pamit nih ya. Ya. Ya, oke, kami perwakilan dari divisi Championship ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Faisal dan juga Teh Friska. Semoga hal yang tadi sudah dibagikan dari Kang Faisal dan Teh Friska bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang ingin berjuang dalam dunia publikasi dan riset. Amin. Oke, nah akhirnya kita sampai di penghujung Expo Champs kali ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku ingin ingatin juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube Hima SP FEB 4 dan juga follow kita di Spotify untuk update konten-konten menarik selanjutnya. Kami perwakilan dari divisi Championship Hima SP FEB 4 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di Expo Champs selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, pada hari ini teman-teman semua, kehadiran saya di sini nih di visual kamera ini mau mengucapkan terima kasih banyak untuk divisi Championship karena telah syuting salah satu program kerja unggulan kita juga dari divisi Champs, yaitu Expo Champs. Dengan narasumber yang pastinya insightful banget, pastinya keren banget. Ada Kang Faisal Majid dan juga Teh Friska. Jadi teman-teman jangan lupa nonton Expo Champs episode kali ini. Pastinya insight yang di sini pasti insightful banget dan juga akan berdampak dan juga bermanfaat banget buat kehidupan kalian di kuliah nantinya. Oke, see you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak Champs, I love you. Jangan lupa follow Champs. Oke.